Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer bersama sejumlah kelompok relawan Prabowo Gibran menggelar nonton bareng nobar debat perdana Capres Pilpres 2024 di Lunga Itri and Coffee Denpasar pada Selasa malam 12 Desember 2023. Turut hadir sejumlah organisasi relawan pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Prabowo Gibran seperti Penerus Negeri, organisasi sayap Partai Golkar Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia AMPI Bali, termasuk hadir pula sejumlah pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bali. Nobar ini juga diisi dengan diskusi politik tentang tema debat perdana Capres, yakni menyangkut pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Hari ini kita melakukan gobar atau nonton bareng bersama-sama teman-teman dari Penerus Negeri, ada dari AMPI, kemudian dari HIPMI, ada sebagian, di mana kita sambil berdiskusi politik, yang mana dalam diskusi ini tentu akan semakin mendewasakan para kaum muda akan apa artinya politik, akan apa maknanya politik, kemudian lebih melek kepada politik, sehingga nantinya mereka akan bisa memahami dan bahkan saya berharap terjun ke politik untuk kita bersama-sama membangun negeri ini. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak terlepas dari kalau kita ingin membangun, kita ingin menjatuhkan masyarakat, kita harus melek politik. Oleh karena itu, tadi diadakan diskusi yang mana diskusi itu menyangkut kepada kehidupan berpolitik kita dari berbagai aspek. Dari berbagai hukum, ada ekonomi, ada adat dan budaya, dan tentu juga termasuk kepada persoalan spiritual dalam kancah keindonesiaan kita. Itu sebabnya saya sangat mengapresiasi dari gagasan Penerus Negeri dengan HIPMI, dengan AMPI untuk mengadakan acara nobar, nonton bareng debat Capres. Sekaligus tadi mengomentari beberapa pendapat dari pasangan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sebagai bahan kajian, sebagai bahan menambah wawasan. Terkait dengan tema debat, salah satunya mengenai pemberantasan korupsi dan juga mengenai komitmen serta program yang disampaikan Prabowo dalam debat perdana ini terkait pemberantasan korupsi. Demer yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini memuji komitmen serius Prabowo untuk melakukan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng itu melihat komitmen pengabdian Prabowo kepada negeri ini sudah ditunjukkan dari muda sejak Prabowo masuk di TNI. Bahkan dia mewakafkan dirinya untuk negeri tercinta ini. Saya melihat komitmen Pak Prabowo dalam pemberantasan korupsi, HAM. Beliau ini mengedepankan secara menyeluruh kepentingan bersama daripada rakyat Indonesia ini. Dan saya melihat komitmennya betul-betul ditunjukkan dari muda, di mana beliau mewakafkan dirinya untuk negeri tercinta ini, mewakafkan jiwanya untuk negeri tercinta ini. Dan itu beliau lakukan dengan baik, beliau lakukan menjadi tentara, dikirim ke medan perang, di berbagai medan perang, di berbagai medan yang cukup berat, ya, beliau lalui, bahkan sampai menjadi Kopassus, sampai menjadi pimpinan tertinggi. Dan itu beliau lakukan, dan ketika sekarang beliau menjadi calon presiden, tentunya beliau masih ingat akan jiwanya waktu muda mewakafkan dirinya untuk kepentingan bangsa kita dan negara kita. Kalau persoalan hidupnya mungkin sudah selesai, karena persoalan sandang, papan, pangan, bahkan persoalan selebihnya, persoalan kebutuhan yang lainnya sudah berlebih. Maka saya melihat keyakinan saya, komitmen akan memperbaiki Indonesia lebih baik, itu terlihat dari apa juga yang tadi didiskusikan. Sementara mengenai penampilan Prabowo di debat perdana Capres ini, Demer yang pada Pileg 2024 mendatang
kembali maju nyalek ke DPR RI Dapil Bali dari Partai Golkar dengan nomor urut 2 ini menilai Prabowo tampil luar biasa dan paling menguasai materi debat dibandingkan capres lainnya. Prabowo menjawab dengan sangat lugas, membumi, rasional, dan bisa diimplementasikan, tidak terlalu banyak teoritisnya. Jawaban-jawabannya cukup lugas, kemudian membumi, tidak terlalu banyak teoritisnya, tapi beliau menjawab hal-hal yang kira-kira sangat rasional dan mudah dipahami, serta beliau menjawab akan mudah dilaksanakan. Itu yang menyebabkan hati saya cukup terkesima dengan apa yang ditampilkan hari ini. Sementara itu, sejumlah narasumber yang hadir dalam diskusi politik serangkaian nobar debat Capres ini menyampaikan pandangannya mengenai topik debat dan juga program Prabowo Gibran. Artinya memang hari ini itu kesempatannya untuk bagaimana menguji apakah kemudian drama di MK itu benar atau tidak itu rakyat. Ya ternyata dibuktikan yang saya sebutkan tadi dengan survei Litbang Kompas yang baru gitu kan, ternyata Prabowo Gibran naik melejit sampai 38%. Selama proses pemerintahan Pak Jokowi ini 10 tahun, hampir 10 tahun, kita lihat bersama percepatan pembangunan, kolaborasi dari generasi-generasi sebelum kita dan generasi terbarukan, milenial, sudah diterapkan dan berdampak bagaimana sekarang ide-ide kreatif makin muncul, makin bermunculan, dan lahirnya sekarang adanya cawapres kita, cawapres Mas Gibran, tentunya harapan besar. Sepanjang penelusuran saya, Pak Prabowo itu selalu diisukan kasus penculikan mahasiswa dan perkara mahasiswa itu, tetapi di tahun 1998 itu peradilan militer itu memvonis. Siapa yang divonis? Komandan dari tim Mawar. Tak ada satu pun, saya baca dari A sampai Z-nya itu putusan itu, tak ada satu pun Pak Prabowo melakukan, turut serta melakukan, membantu melakukan terhadap penculikan mahasiswa tersebut. Tidak ada, clear sampai di sana. Sementara itu, dalam debat perdana Capres di kantor KPU RI Jakarta Selasa 12 Desember 2023, calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan visi misinya di dalam debat pemilu Presiden 2024. Menurut Prabowo, sejak saat muda, dia sudah bersumpah untuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Capres yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu juga mengatakan dirinya akan memperkuat lembaga-lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kita harus arif, kita harus dewasa, dan kita tidak boleh munafik. Pemimpin itu ingarso sung telodo, harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Bali 1 mengabarkan.